Ya, selamat datang di panel 320 ya kalau nggak salah tentang feminis generasi muda. Sesi ini diorganisasi oleh Mbak Ika Agustina dari Kalyana Mitra. Terima kasih Mbak Ika dan akan di-cherry atau di-lead oleh Mbak Nadira Indiana dari University of Melbourne. Waktunya 1 jam 30 dari mulai sekarang. Hmm, kita nggak bisa extra time karena setelah sesi ini akan ada sesi selanjutnya. Jadi mohon saya langsung aja menyerahkan sesi ini kepada Mbak Nadira Irdiana. Silakan. Baik, terima kasih Mas Farid. Bisa terdengar suara saya? Ya, bagus. Oke, mungkin sedikit koreksi juga dan perkenalan tadi ya. Eh, Nama saya Nadira. Eh, saya bukan dari University of Melbourne, tapi dari Monash University. Eh, dan selamat datang buat teman-teman semua di panel 3,17 KCIF eh, 2025 dengan tema Gerakan Feminis Muda Lintas Sektor, Tantangan Pembelajaran dan Solidaritas. Em, Perkenalkan lagi, mungkin tadi sudah disebut nama saya Nadira, tapi saya juga akan menjadi chair pada panel kali ini. Hari ini kita akan bersatu melintasi batas dan sektor untuk merenungkan bersama perjuangan dan kekuatan kolektif feminis muda. Para feminis muda di seluruh dunia dan di Indonesia sedang mendorong berbagai macam perubahan dalam isu perdamaian, lingkungan dan iklim, kesehatan reproduksi remaja, keamanan digital, penanganan kekerasan berbasis gender, dan banyak lagi. Namun mereka juga menghadapi tantangan yang nyata. Ruang sipil yang semakin menyusut, sumber daya yang sangat terbatas, dan hambatan sistemik lainnya. Diskusi ini tidak hanya berbicara tentang tantangan, tetapi juga tentang ketangguhan dan pembelajaran. Kreativitas, kolaborasi, dan kepedulian dalam gerakan mereka menunjukkan bahwa solidaritas dapat mengubah hambatan tadi menjadi kemajuan. Saat kita memulai diskusi nanti, mari kita mendengarkan dengan seksama, berbicara dengan berani dan membangun koneksi yang akan memperkuat gerakan kita bersama untuk mencapai keadilan gender. Sekali lagi terima kasih untuk semua peserta yang telah hadir. Saya akan memulai dengan eh, memperkenalkan masing-masing narasumber atau presenter dengan sangat singkat karena juga keterbatasan waktu ya. Presenter pertama adalah Nurjana dari Kalimantan Utara. Selamat siang, Nurjana. Apa sudah di sini? Siang Kak, saya sudah di sini. Terima Siang. kasih Kak Nadira. Nurjana sekarang bekerja di Perkumpulan Lingkar Hutan Lestari untuk program implementasi SDGs GETSI. Ia akan presentasi mengenai industri eksploitatif dan perlawanan perempuan muda lintas komunitas. Lalu setelah Nurjana, presenter kedua kita dalam panel ini adalah Raundoh Tuljana. Apakah sudah di sini juga? Sudah, Kak. Oke. Raundoh Tuljana dari Indonesian Youth Enthusiast. Tema presentasi Raundoh adalah eksplorasi kebiasaan hidup dan akses edukasi kesehatan reproduksi remaja pedesaan. Studi foto voice komparatif di Pati. Selanjutnya akan ada presentasi dari Gispa Ferdinanda Warijo. Apa sudah di sini juga? Sudah, Kak. Oke. Gispa adalah lead researcher dari SA Perempuan Papua. Gispa akan mendiskusikan bagaimana perempuan muda di Papua Barat memajukan perdamaian dan keamanan. Nah, yang terakhir adalah Atira Winarsi. Halo Atira.
Atira ini dari Siaga Respon Keamanan Digital dan KBGO ya, Sri Kandi KBGO. Ya. Atira mendiskusikan bagaimana perempuan muda membangun advokasi perlindungan hak perempuan dalam dunia digital. Nah, mungkin nanti untuk presentasi masing-masing bisa berurutan sesuai tadi saya perkenalkan. Dan saya mengingatkan di awal bahwa maksimum waktu yang diberikan adalah 15 menit maksimum ya. Jadi teman-teman mohon jaga waktunya. Nanti saya juga akan coba ingatkan untuk apabila waktu presentasinya sudah mau habis ya, mungkin sekitar 3 menit sebelum. Nah, eh, audiens bisa menyampaikan pertanyaannya kapan saja selama panel ini berlangsung melalui Q&A. Jadi bukan di bagian chat ya, tapi di Q&A-nya kalau mau bertanya gitu. Mungkin itu dari saya untuk pembukaannya. Tanpa menunggu lebih lama, saya akan berikan kesempatan kepada Nurjanah untuk menyampaikan presentasinya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Kak Nadira. Salam kenal kakak-kakak sekalian. Mohon izin, apakah suara saya terdengar? Suaranya kurang keras, Halo, masih agak. halo, apa suara saya terdengar? Bisa lebih keras lagi. Belum ya? Agak mendem kalau Halo, bahasa Jawanya. Bahasa Indonesianya apa ya? mendem. Nggak keluar Baik, gitu. oke, saya coba cek. Udah sih, headphone, telepon. Halo, Ya, terdengar nggak? agak lirih. Mungkin nanti Masih bicaranya sangat agak kecil? lebih keras aja. Baik, kalau seperti ini masih kecil ya? Ya, that's Saya better. coba unmute dulu bentar, lalu start lagi. Kalau Mbak Oke, Jana baik. lepas headsetnya atau mic-nya. Kecil ya? Ya, ini lebih bagus. Oke, Coba. masih kecil. Oh, oke. Baik, berarti tadi ini colokannya deh. Kalian salam kenal. Sekali lagi, perkenalkan saya lebih akrab Jana atau Jen gitu, biar keren aja sebenarnya. Saya di Kalimantan Utara, tepatnya di Kabupaten Bulungan. Hari ini berkesempatan untuk berdiskusi dan memberikan kabar dari Kalimantan Utara. Teman-teman kalau tahu Kalimantan Utara adalah satu dari provinsi di Kalimantan yang baru terbentuk di 2012, yang hari ini mungkin usianya udah 10 sampai belasan tahun. Nah, provinsi baru di Kalimantan ini juga kemudian menjadi ladang untuk yang katanya industri hijau. Sebenarnya ini awalnya agak sudah bilang industri hijau. Aku akan coba share screen. Ini harus di request dulu ya. Oke, sebentar. Ya, sebagai gambaran, hari ini aku akan bicara bagaimana gerakan teman-teman perempuan muda di Kalimantan Utara dengan adanya industri ekstraktif di Kalimantan, khususnya di Kalimantan Utara. Hari ini setidaknya ada 4 PSN di tahun 2025. Ada PLTA Mentarang, PLTA Kayan, lalu kemudian industri hijau Tanah Kuning, kemudian pelabuhan internasional di Desa Mangkupadi. Kalau tahun sebelumnya masih ada 3, di tahun ini menjadi 4. Karena ternyata PLTA Kayan masuk kembali menjadi PSN. Saya coba lagi share screen. Oke, udah mulai bisa. Apakah terlihat? Lagi. Ya, oke. Lihat. Tinggal di Ya, full screen. ya. Baik.
bicara tentang industri dan perlawanan perempuan muda. Mungkin ini terdengar sangat ini ya, sudah biasa di beberapa tempat. Namun kawan-kawan sekalian, khusus di Kalimantan, gerakan-gerakan kaum muda itu khususnya di Kaltara masih sangat minim dan sangat belum belum cukup terlihat. Kenapa? Mungkin tantangannya pertama adalah ruang dan kesempatan, kemudian juga bagaimana kemudian teman-teman bisa mengakses pengetahuan tentang isu ekstraktif ini sendiri. Jadi bicara tentang ini adalah sebuah refleksi bagaimana dampak industri dan juga gerakan dari teman-teman muda yang sudah pernah dilakukan di Kalimantan Utara. Lanjut. Nah, yang tadi seperti aku sampaikan, di Kaltara itu ada isu PSN. Mungkin PSN sudah sangat sering didengar gitu ya. Di Indonesia ini udah sangat mendunia bahkan gitu. Nah, di Kalimantan Utara PSN ini bukan juga hal baru, tetapi baru direspon gitu ya, direspon oleh teman-teman muda bahwa ternyata PSN itu nggak sekadar industri yang katanya untuk kesejahteraan, tapi ada hal lain di belakang, yaitu tentang eh, apa perlawanan atau mungkin juga dampak dampak itu sendiri. Tadi aku juga sudah sampaikan bahwa di Tanah Kuning Mangkupardi itu ada yang namanya HIHI, Kawasan Industri Hijau Indonesia. Dalam apa dalam perencanaannya disebut hijau, tapi sayangnya dalam implementasinya mereka menggunakan batu bara sebagai apa pembuka pekerjaan ini. Ini gambar yang hari ini terbangun di 1 tahun terakhir. eh, Sudah ada cerobong asap yang akan dibangun di agenda ini. Ini adalah cerobong PLTU. Kalau memang dia katanya hijau, mestinya tidak menggunakan eh, apa hal-hal yang tidak berbau hijau gitu ya bahasanya, batu bara dan lain-lain. Lalu kemudian ada PLTA Kayan. Baik di Kihi maupun di PLTA Kayan ini akan menggusur desa dan pemukiman gitu. Kalau di Kihi akan ada satu yang namanya Kampung Baru, mereka akan tergusur. Tidak hanya berdampak bagi perempuan, tetapi masyarakat setempat, ruang hidup, ruang gerak, dan ruang sipilnya. Lalu di PLTA Kayan, Peso ini yang sebelumnya tidak masuk dalam PSN, tahun ini masuk PSN. Nah, PLTKN ini akan menggusur setidaknya 2 desa, Desa Longkelban dan Desa Longlejuk. Di sini adalah kampung masyarakat adat Umak Kulit, Dayak Umak Kulit. Kalau teman-teman pernah dengar namanya Dayak Umak Kulit, mereka masih bercocok tanam, mereka masih melakukan eh, hidup dan berkehidupan dengan cara tradisional, namun kemudian dihajar dengan industri-industri yang katanya mensejahterakan gitu ya. Dampaknya tentu saja sangat sistemik gitu. Eh, dengan iming-iming kesejahteraan, ruang kerja gitu, tapi tidak berbanding lurus dengan lahan yang mereka lepaskan gitu. Ruang hidup yang akan hilang, biodiversity yang akan terancam. Kemudian, ah, kalau gambar ini gambar lokasi desa yang namanya Desa Longpelban. Di desa ini yang akan nanti tergusur ketika PLTA dibangun. Lalu kemudian sejauh ini teman-teman gitu bergabung dengan berbagai komunitas melakukan. Mungkin kalau bahasanya perlawanannya agak sedikit tinggi ya perlawanan, tetapi bagaimana kolaboratif itu dilakukan bersama untuk memberikan informasi, memberikan pemahaman bersama. Setidaknya kita masih bisa mempertahankan yang masih ada. Mungkin isunya PSN itu kan besar ya. Kalau ibaratnya berlawan, lawan kita cukup besar. Sementara kita komunitas kecil yang kayaknya secara logika ini eh, sangat nihil untuk kita saling berlawan. Tetapi apa yang bisa kita lakukan hari ini adalah membangun kesadaran bersamanya itu. Komunitas juga masih sangat sedikit di sini yang kemudian ngeh dan melek dengan isu ini, khususnya untuk isu-isu perempuan dan lingkungan. Ada teman-teman Inaya Kayan, Hangout Community, termasuk PLHL sejauh ini coba mengawal dan memberikan pendampingan langsung ke teman-teman muda, termasuk juga kelompok muda di Dayak Umak Kulit. Kemudian kita coba membangun narasi tanding
mungkin hanya hal-hal kecil, eh, konten di medsos dan lain-lain gitu ya. Lalu kemudian bersolidaritas, ternyata ini cukup bisa membangun keinteraksi antara dua dua kutub kalau kami sebutnya, karena sebenarnya kayak kalau Long Kelban dan Long Lejuh, PLTA Kayan ini adalah di hulunya Sungai Kayan, sementara Kihi itu di hilirnya Sungai Kayan. Jadi menghubungkan dua kutub untuk eh, apa eh, membangun informasi, kemudian pengetahuannya gitu ya. Karena kalau orang-orang di hilir menyebutnya enak ya, kalau di hulu mereka nanti hidupnya gampang, dapat ini dapat itu. Atau misalnya teman-teman di hulu yang merasa teman-teman di hilir mudah mendapatkan pekerjaan, itu juga jadi padahal sebenarnya di dua tempat ini mereka punya dampak dan eh, ancaman yang hampir sama gitu, sama-sama akan digusur. Lanjut. Nah, kita coba membangun kolaborasi bersamanya, mulai dari teman-teman muda mengenal tubuhnya, mengenal kampungnya, mengenal lingkungannya gitu ya. Karena sebenarnya tantangannya adalah bagaimana kemudian perempuan muda ini juga ngerti pengetahuan ekstraktif. Ekstraktif itu apa sih gitu ya? Kalau di teman-teman mungkin udah biasa ekstraktif itu apa. Tapi kan ketika kita datang ke komunitas, ke akar rumput, ketika kita omongannya langsung ekstraktif gitu, itu juga akan sulit memberikan pemahaman, padahal mereka bersentuhan langsung dengan isu itu. Nah, kerentanan yang masih sangat dihadapi adalah hilangnya lahan produktif yang bersumber dari pangan kehidupan keluarga. Jadi merubah eh, mode hidup gitu ya. Kan industri itu kemudian merubah orang yang biasanya memanfaatkan kebun pekarangan sebagai sumber hidup yang tanpa harus dapat duit, dia dia bisa makan, dia bisa kenyang. Hanya perlu mancing ikan di sungai, mereka bisa dapat protein. Tapi kemudian ketika industri itu hadir, seolah-olah orang-orang harus punya duit dulu untuk bisa kenyang, untuk bisa makan gitu. Termasuk juga ancaman sumber air bersih. Hari ini teman-teman, meskipun dia tinggal di pinggir sungai, mereka tidak menggunakan air sungai untuk kehidupannya. Mereka menggunakan air gunung. Kenapa? Salah satunya adalah aktivitas industri cukup mempengaruhi kondisi air di sekitar masyarakat, termasuk ke teman-teman perempuan. Nah, belum lagi ketika bicara dampak kesehatan dan polusi udara. Ini khusus untuk yang tadi, yang Kihi. Karena hari ini udah terbangun PLTU-nya. Kemudian yang terakhir adalah beban sosial yang berlipat ganda gitu. Kita tahu ya, teori itu ternyata faktanya juga begitu. Bagaimana teman-teman perempuan dilekatkan dengan beban-beban gandanya itu tadi. Nah, kita coba membangun ini mulai dari sangat bawah. Teman-teman SMP, SMA gitu, yang mungkin pembelajarannya hanya sebatas IPA dan EPS, tanpa mengenal dirinya, tanpa mengenal lingkungannya. Padahal ketika ini dibangun sejak dari dini, kita meyakini teman-teman kemudian bisa terpapar isu ekstraktif itu apa gitu, dan bisa memberikan input gerakan apa yang bisa dilakukan teman-teman muda. Nah, eh, tantangan gerakan gitu ya, ini ya teoritis sekali. Eh, kita juga sangat tahu ya stigmatisasi terhadap perempuan, kemudian keterbatasan sumber daya, apalagi isunya perempuan yang dianggap alah cuma isu perempuan doang gitu. Padahal kan dia sangat jamak ya, bisa berdampak kemana-mana. Atau kemudian ada tekanan dari sana sini, tidak hanya dari keluarga, tentu saja dari orang luar, apalagi ketika teman-teman sudah mulai bersuara. Jadi beberapa aksi sudah diikuti oleh teman-teman di tingkat lokal. Ini adalah waktu itu adalah aksi buruh. Teman-teman perempuan muda mulai ikut eh, apa ikut andil dalam proses-proses ini. Di Kalimantan Utara ketika ada hal yang begini juga sangat menjadi sorotan, karena apa? Karena hampir tidak pernah dilakukan, atau sebenarnya ada ruangnya tapi nggak diajak. Teman-teman mudanya ada nih, tapi ruang dan jalannya nggak dikasih, hanya sekedar ada. Oh iya udah ada kok. Atau kadang ada orang yang ngerasa sudah mewakili isu itu, padahal perspektifnya pun tidak dapat gitu. Ya, lanjut. Belum lagi kalau misalnya kaitannya dengan tantangan personal ya. Kita tahu lah dengan perkembangan hari ini Gen Z gitu ya.
yang katanya orang-orang apa senior, apa sih tantangan mental itu kan urusan kalian sendiri, padahal kan itu hal yang sangat-sangat perlu juga di kita respon gitu. Dalam perkembangannya ketika aku melakukan penulisan gerakan teman-teman muda ini, ternyata beberapa bulan terakhir aku bukan dapat input, dapat kabar bahwa gerakan teman-teman muda hari ini tuh dianggap gerakan rimpang. Apa ya, gerakan rimpang itu dianggap gerakan yang tidak punya ideologi, hanya sebatas rame-ramean gitu, kegiatan apa, diskusi, lalu pendidikan bersama teman-teman muda gitu, yang dianggap tidak punya ideologi untuk kemudian membangun gerakan secara utuh. Kan aneh ya, ketika misalnya teman-teman senior merasa gerakan teman-teman mudanya lemah gitu, harusnya kan saling mendukung ya. Ini yang juga jadi tantangan terbesar teman-teman muda. Nah, eh, ini slide terakhir sebenarnya. Gerakan orang muda, khususnya perempuan muda, telah menjadi kekuatan sosial politik baru yang mampu mengubah landscape perlawanan terhadap ekstraktivisme di Kalimantan Utara. Jadi kita mulai gerakannya mulai dari bawah, ini cukup membangun sense ke teman-teman yang lain, yang kemudian kunci gerakannya adalah berkolaborasi. Meskipun mungkin lingkupnya masih sedikit, tetapi itu bisa sangat berefek dan bermanfaat. Dan bersyukur hari ini eh, hal-hal ini bisa bisa kami sampaikan di forum sebesar ini sehingga teman-teman di luar juga tahu gitu ya kondisi di Kalimantan Utara. Masa depan tidak boleh dibangun di atas reruntuhan ruang hidup perempuan dan generasi muda. Tentu saja jangan ya, karena kita juga bagian dari apa pembangunan dan kehidupan itu. Baik, terakhir terima kasih. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Terima kasih atas dukungannya. Kemudian juga hilang. Terima kasih atas inspirasi dan tentu saja kami meyakini ini masih menjadi harapan kita bersama. Begitu Kak Nadira dan teman-teman sekalian, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Nurjana. Tadi sepertinya takeaway-nya cukup jelas ya, karena di uh, apa presentasi terakhir tadi sudah dijelaskan apa-apa saja yang menjadi pendukung ya untuk perempuan menjadi pelopor atau aktivis untuk melawan industri ekstraktif tadi gitu. Lalu tantangan-tantangannya juga tadi sudah disebutkan dan mungkin juga akan relevan dengan teman-teman lain yang mengerjakan isu-isu lain. Tadi pada saat mendengarkan Norjana sebenarnya saya terpikir soal asesmen yang sering dilakukan pemerintah ya sebelum melakukan proyek gitu. Nah, mungkin Norjana juga pernah dengar ya namanya AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan gitu. Sebenarnya kalau dilakukan dengan baik dan efektif gitu, mungkin itu akan sangat berguna gitu untuk mengetahui kira-kira dampak-dampak apa yang akan muncul gitu. Tapi seringkali AMDAL ini melupakan aspek manusianya gitu. Jadi seringkali hal-hal teknis saja yang dibahas gitu dan jadinya sekedar ticking the box saja gitu. Padahal mestinya itu benar-benar dilakukan dengan sangat eh, baik ya, dengan berkonsultasi dengan komunitas sendiri gitu. Oke, mungkin kita bisa lanjut ke presentasi selanjutnya dari Raundoh Tuljana. Kita akan berdiskusi lebih lanjut soal isu lain nih. Sekarang kita akan diskusi soal kesehatan reproduksi remaja melalui studi Photo Voice. Silahkan, Raundo. Baik, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Pancasila. Baik, Mas, Mbak, Bapak, Ibu semuanya, terima kasih untuk kesempatannya pada siang hari ini. Perkenalkan, saya Ronto Tulijana. Bisa dipanggil Jana juga. Halo Mbak Jana. Sama-sama Jana. Gitu. Selamat siang dan saya ucapkan terima kasih karena sudah diberikan kesempatan untuk merepresentasikan. Ini memang
nanti yang akan saya presentasikan sedikit memang membahas terkait dinamika apa namanya di lapangan ya, terutama kesehatan seksual dan reproduksi. Ini memang saya mengambilnya benar-benar data di masa pandemi, betul-betul terkait foto voice remaja. Jadi memang tujuannya adalah di tahun ini memang saya akan mengkomparasikan ya temuan di masa dulu dengan yang saat ini terjadi. Nanti mungkin yang terbaru mungkin akan sedikit saya spill, tapi ini saya akan menyampaikan versi singkatnya karena memang kita keterbatasan waktu. Oh, saya belum bisa share screen ya? Hmm, Udah, Udah Mbak. belum? kok Harusnya hmm, udah sih. kum- white box untuk ini. Pilihannya kok share dokumen ya? Wait, salah ya. Nggak ada option share screen, Kak. Harusnya sih Di bawah, bisa ya. share. Biasanya iya, tadi saya habis share screen di meeting saya sebelumnya, tapi ini nggak nemu tulisan share screen ya. Um, Yang wait, warna hijau di bawah kalau ada. udah Kak, nggak ada Nggak sih ada ini. ya. Mungkin host bisa cek. Atau Harusnya yang udah. dari aku harus di-off-in dulu atau gimana? Karena tadi aku kan juga minta admit untuk share screen. Atau aku di-off Udah lalu nggak. dipindah. Oh, udah. Ini juga udah jadi co-host. Kak Rondo mau Iya, saya yang share screen? Ya mungkin Mbak Devi biar lebih cepat. oh iya. Tapi dokumennya itu ya. Ada Ada di kan? saya baru dapat dari Mbak Ika. Oke. Saya share. Oh, ada saya update tadi sih Mbak, tapi nggak apa-apa lah. Oh, ada mau diupdate. Mau Iya, yang sudah ada. sendiri? Apa yang bisa kirim ke WA saya? Atau saya share screen yang dari Kak Ika? Oh, yang dari Kak Ika dulu nggak apa-apa Mbak. Ini kenapa nggak Oh ya, bisa? ada WA saya kan ya, soalnya ya. Hmm. Oke, nggak masalah sih Mbak. Tadi kayaknya sudah cukup mewakili, nggak apa-apa, nggak masalah. Oke, saya izin share screen ya. Oke, baik. Di sini, ya, tadi soalnya saya downloadnya dari Canva ya, kurang proporsional. Oke, terima kasih sebelumnya. Nah, ini adalah apa judul ya yang terbaru. Sebenarnya kemarin sudah diupdate, tapi mungkin link yang saya sampaikan belum terupdate, tapi tidak masalah, tidak jauh juga. Memang ini terkait studi komparatif foto voice di Kabupaten Pati. Terus yang tampilan berikutnya di slide kedua, ini sedikit gambaran saja tadi. Terus yang lanjut ke slide ketiga, Mbak. Nah, kenapa eksplorasi ini perlu dilakukan ya? Karena memang remaja menghadapi tantangan khusus ya dalam kesehatan reproduksi seperti itu. Terdapat kesenjangan akses edukasi juga yang memang itu terjadi terutama di wilayah saya ya di Pati, Jawa Tengah itu. Terus kemudian saya pernah ini memang mendampingi 29 puskesmas di mana itu di satu kabupaten dan memang titik berat yang disasar adalah kesehatan remaja seperti itu. Terus kemudian juga mendorong adanya posyandu remaja yang diadakan di desa-desa dan dulu sebelum pandemi memang itu sering sekali setiap 1 bulan sekali saya turun ke lapangan berpindah dari desa ke desa lain ya dan itu secara sukarela. Jadi memang saya menemani apa namanya menemani para bidan desa ataupun pendamping-pendamping yang sudah ditunjuk oleh Puskesmas untuk memang memberikan edukasi kepada adik-adik kita baik yang jenjangnya SD, SMP maupun SMA termasuk juga pemeriksaan terkait stunting seperti deteksi ya salah satunya terus kemudian bagaimana perkembangan tubuh mereka seperti lingkar lengannya dan lain sebagainya seperti itu dan juga dibutuhkan pendekatan partisipatif untuk menggali pengalaman sehari-hari remaja. Kemudian slide yang selanjutnya
Apa namanya, tujuan penelitian ini memang untuk mengeksplorasi ya kebiasaan hidup remaja terkait kesehatan reproduksi, terus menggunakan metode foto voice untuk mengangkat suara remaja, terus kemudian fokus kepada sampel yang memang kemarin apa saya jadikan untuk sampel tersebut. Terus harapannya ini dapat memberikan gambaran nyata ya tentang kebiasaan hidup remaja terkait kesehatan reproduksi, terus mengidentifikasi kesenjangan akses edukasi, terus kemudian antara remaja desa dan kota, karena ini nanti yang diceritakan juga dua perspektif yang berbeda antara yang tinggal di benar-benar pedesaan dan juga yang di tengah kotanya tetapi ya semi semi urban tapi tidak seperti yang di Jakarta seperti itu kan berbeda ya kalau kota kabupaten itu. Terus menawarkan Photo Voice sebagai metode partisipatif ya untuk eksplorasi dan menjadikan rekomendasi bagi program dan kebijakan. Karena di tahun 2019-2020 itu saya sempat memperjuangkan apa namanya draft undang-undang dan juga apa namanya bukan undang-undang maksudnya perda yang kami usulkan dan juga kami diskusikan ya dengan DPR yang ada di daerah, terus kemudian juga oleh staf apa namanya bupati juga untuk merekomendasikan bahwa kesehatan yang ramah remaja itu perlu menjadi highlight seperti itu. Selanjutnya kita juga akan membahas hmm, terkait ya ini landasan teori ya terkait perilaku kesehatan remaja itu bagaimana, terus kemudian kesenjangan informasi atau information gap teori, terus pendekatan partisipatifnya itu bagaimana itu apa namanya karena memang di sini akan berpengaruh ya kebiasaan itu akan berpengaruh terhadap apa namanya individu ataupun seseorang dalam melakukan kegiatan seperti itu dan itu pun berdampak juga terhadap bagaimana mereka memperlakukan tubuh mereka ataupun aset ataupun ya anugerah yang diberikan Tuhan untuk apa namanya untuk dijaga seperti itu. Berikutnya Mbak. Nah, metode penelitian ini salah. Metode penelitian ini memang berfokus pada photo voice ya. Nah, mungkin photo voice itu seperti apa? Remaja itu menuliskan aktivitasnya yang mereka lakukan di buku catatan yang sudah disiapkan selama 3 hari berturut-turut. Nah, itu nggak boleh putus. Jadi aktivitas yang diceritakan itu mulai dari bangun tidur sampai siang hari ngapain aja, sore hari ngapain aja, terus malam hari persiapan sebelum tidur. Dan memang record ini saya benar-benar ambil di Maret 2020 karena memang tujuannya akan saya komparasikan dengan penelitian terbaru yang saat ini sedang saya sendiri kembangkan. Dan saya juga melakukan wawancara mendalam dan juga FGD yang nanti mungkin fotonya belum bisa saya display ya. Tadi di tambahan itu ada beberapa foto yang sudah saya lakukan dengan remaja-remaja di desa karena waktu itu memang apa namanya kegiatan-kegiatan di desa itu cukup banyak ya sebelum pandemi seperti itu. Dan pas pandemi juga masih cukup lumayan. Terus geser lagi Mbak ke bawah, tetapi memang karena apa namanya pandemi itu memang cukup mengubah banyak kebijakan juga dan juga mengubah pola hidup masyarakat termasuk para remaja karena ketika lockdown besar-besaran dulu itu juga kita yang ada di daerah-daerah itu memang akhirnya tidak diizinkan juga untuk berkegiatan. Akhirnya mulai dari situlah kegiatan posyandu remaja yang ada di desa-desa itu akhirnya eh, cukup berdampak secara signifikan. Nah, di sini saya memang tidak menampilkan foto aslinya. Di sini memang ada dua remaja yang sama-sama kelas 10 di MA swasta dan satunya di SMK negeri. Yang SMK itu cowok dan yang perempuan itu yang di madrasah. Seperti itu. Next. Terus kemudian di sini saya juga memberikan panduan bagaimana panduan foto voice itu seperti apa. Saya juga menjelaskan kepada mereka terus menceritakan apa sih kenapa mereka harus menceritakan 3 harinya itu. Terus apa namanya mereka juga saya minta untuk menuliskan seperti yang saya berikan template-nya seperti itu. Terus berikutnya adalah penjelasan. Nah, ternyata ketika hasil yang kami temukan itu memang ada perbedaan ya
untuk remaja perempuan itu memang kebiasaan hidupnya. Ini saya memang milih secara acak ya, seperti itu. Jadi memang ini jaraknya antara remaja satu dan lainnya itu dan satunya itu sekitar 20 kilometer. Jadi memang satu benar-benar di pusat kota, yang satu memang benar-benar di apa meskipun 20 kilometer, kalau di daerah itu pasti fasilitasnya akan sangat jauh berbeda. Terus bagaimana cara menjaga kebersihan dirinya dan lingkungannya, terus disiplin waktu, terus aktif ibadah dan kegiatan positif. Namun kesenjangannya memang belum pernah mendapatkan edukasi formal kesehatan reproduksi. Itu yang cuma tahu soal, oh iya kayak di pelajaran biologi mungkin hanya dengar itu saja, tetapi untuk pendampingan-pendampingannya di desa-desa itu memang belum pernah mendapatkan. Yang berikutnya yaitu temuan yang di remaja laki-lakinya. Apa namanya? Memang dia sangat peduli dengan kebersihan dan tanggung jawab kepada keluarga, bahkan rajin untuk mengantarkan orang tua dan lain sebagainya dari cerita yang disampaikan. Dan dia juga sudah mengikuti edukasi kesehatan reproduksi 2 sampai 3 kali di desanya. Jadi kayak karena kan kebetulan di kota ya, jadi kayak sering mendapatkan penyuluhan seperti itu. Namun tantangannya adalah karena pola tidur yang tidak teratur akibat bermain game yang larut malam itu membuat dia juga kadang tidak aware tentang bahwa itu tuh akan berdampak kepada kesehatannya, baik secara general maupun spesifik, dan juga terhadap kesehatan mentalnya juga seperti itu. Terus yang berikutnya, apa namanya? Nah, perbandingannya adalah memang remaja laki-laki ini pola hidupnya kurang sehat ya, karena dia sering sulit tidur, terkadang dia cemas ketika mendapatkan tugas sekolah yang banyak, terus terindikasi gawai untuk main games, dan tapi dia itu sudah mendapatkan edukasi itu, padahal dia memang sudah diberikan pentingnya kesehatan, kebugaran, bahkan sering mengikuti kegiatan-kegiatan yang diberikan penyuluhan. Nah, berbeda juga dengan apa namanya remaja perempuan yang di desa. Dia ini kebiasaannya sehat, orangnya lebih tenang ya karena dia itu ini, dan dia juga akhirnya karena dia seperti itu, haidnya juga lancar seperti itu, dan dia juga mengerjakan tugas sekolah itu dengan tenang juga. Terus tapi memang akses untuk mendapatkan pengetahuan lebih, bahkan untuk ditanya soal ilmu pengetahuan yang seperti tablet tambah darah itu memang kayak, oh ternyata itu penting ya buat persiapan nanti kalau ternyata itu cadangan zat besi kita ketika perempuan itu untuk melahirkan seperti itu juga. Tetapi aksesnya sebenarnya yang laki-laki ini lebih mudah, dan bahkan dia sudah pernah mendapatkan fasilitasi. Tetapi untuk yang remaja di pedesaan yang benar-benar yang di rural itu memang terbatas, dan ia mendapatkan secara sederhana di mata pelajaran yang biasa tapi tidak detail, karena apa namanya apalagi sekolah swasta ya, kadang kalau yang ini gurunya nggak terlalu detail menjelaskan karena dianggap tabu, terus belum pernah mendapatkan atau mengikuti kegiatan di desa-desa. Terus ini dapat diberikan ini juga bahwa ada kesenjangan akses informasi berdasarkan gender dan juga wilayah juga. Terus implikasinya adalah pentingnya pemerataan akses pendidikan kesehatan reproduksi, kemudian foto voice efektif sebagai alat eksplorasi dan advokasi, dan perlu ada intervensi berbasis komunitas yang inklusif. Terus yang berikutnya, eh, apa namanya ya ini apa sebagai pengaruhnya ya terhadap kesehatan reproduksi, terus ada kesenjangan gender, terus kemudian juga kalau dikomparasikan yang paling bawah Mbak, yang dikomparasikan dengan kehidupan teman-teman sekarang. Nah, ini adalah bukti, gambar ini adalah bukti ya, karena mereka itu benar-benar menuliskan ini sampai hari ketiga malam itu pun tetap dituliskan. Memang ini adalah sampel tulisan, dan apa namanya? Oh, sudah habis ya waktunya. Apa namanya? Memang ada perbedaan dengan sekarang karena pemerintah lebih menekankan ke badan bergizi gratis itu ya, yang akhirnya program-program kesehatan siswa reproduksi itu kurang terlalu maksimal juga akhirnya di lapangan. Kalau sejauh dengan saya diskusi dengan sama teman-teman di Marcella. teman-teman di ini di Tapi penyuluh Marcella kesehatan. setelah jadi kepegawaian jadi Marcella Jalianti. Oh, terima kasih. Saya kembalikan ke Ada yang kayaknya nggak termute ya. Mungkin bisa dibantu sama host. Sudah Ah, saya. ya, terima kasih Raundo
Maaf tadi ada sedikit mengganggu di akhir. Eh, jadi sangat menarik ya. Sebenarnya Raundoh di sini mengeksplorasi metode penelitian yang mungkin cukup inovatif ya. Bagaimana melakukan riset yang partisipatif, membiarkan peserta riset itu untuk menceritakan kehidupannya sendiri gitu. Di mana kalau kita melihat riset kebanyakan di eh, hari-hari ini itu banyak dilakukan tanpa partisipasi aktif dari pesertanya sendiri gitu. Jadi Photo Voice ini sebenarnya punya banyak apa manfaat ya untuk mengeksplorasi kehidupan eh, orang-orang di yang kita sedang amati gitu. Nah, ya, menariknya juga ini bisa menjadi alat edukasi, eh, advokasi selain riset ya tadi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai takeaway dari presentasi Raundo. Kita lanjut ke Gispa. Gispa akan mendiskusikan bagaimana perempuan muda di Papua Barat memajukan perdamaian dan keamanan. Silakan, Gispa. Ya, suara saya terdengar, teman-teman? Ya, dengar. Oke, thank you Kak Nadira dan teman-teman yang ada di dalam ruang Zoom. Em, saya minta waktu sebentar untuk berusaha bikin ini jadi full screen. Oke. Hmm, dan Oke, teman-teman semua, perkenalkan saya Gispa, biasa dipanggil GG dari saya Research Manager di Saperempuan Papua. Ini kebetulan kami punya proyek yang diharapkan akan terus berjalan karena fokus Saperempuan Papua sendiri memang perempuan muda usia 15 sampai 35 tahun. Jadi kalau papernya sendiri berjudul Young Women at the Forefront, Advancing Peace and Security in West Papua. Kenapa West Papua? Kenapa tidak pakai tanah Papua saja atau Papua Barat saja? Karena West Papua yang kami maksud di sini punya makna politik karena dampak dampak dari konflik sosial dan konflik politik yang terjadi di Papua itu yang membuat kami merasa perlu untuk apa memberi menggunakan West Papua uh, as in West Papua, bukan Provinsi Papua Barat atau setanah Papua, tapi menggunakan nama West Papua. Em, Teman-teman, eh, pertanyaan pertama tentunya adalah kenapa begitu ya? Kenapa? Karena eh, yang perlu kita pahami bahwa di Papua atau dalam konteks ini West Papua itu punya situasi yang sangat kompleks. Terutama ketika berhadapan dengan em, konflik politik, militerisasi dan diskriminasi struktural. Jadi kondisi ini membuat dampak berlapis dari konflik itu semakin terasa. Jadi karena konflik politik antara misalnya orang-orang di Papua, kubu yang sekarang disebut Organisasi Papua Merdeka dengan pemerintah Republik Indonesia itu membuat adanya militerisasi. Nah, karena militerisasi ini ada, konfliknya itu jadi lebih banyak kelapisan lagi, jadi lebih banyak layer. Em, Ditambah lagi dengan diskriminasi secara struktural dan juga secara kultural. Struktural dalam artian di sini kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh negara itu sangat-sangat diskriminatif terhadap orang asli Papua, terutama perempuan Papua. Orang asli Papua kemudian secara kultural juga ada di mana ya secara kultural jadi um, budaya, kemudian warna kulit, lalu rambut, itu membuat orang Papua menjadi sasaran paling empuk dari aksi-aksi diskriminasi, rasisme. Salah satu yang paling besar adalah
diskriminasi tahun 2019, kasus rasis, ya kita bilang rasisme 2019, itu terjadi di Surabaya dan mengakibatkan banyak konflik berkepanjangan di Papua. Kondisi ini itu yang kemudian menimbulkan dampak yang sangat berlapis, interseksional terhadap masyarakat, dan korban selalu adalah perempuan. Diharapkan dengan melalui riset ini kita bisa melihat bahwa perempuan muda di Papua itu bukan hanya korban, tapi juga hadir sebagai agen perubahan. Saya tahu sekali kalau agen perubahan ini sebenarnya sudah adalah kata yang sangat-sangat overused, tapi yang paling mendekati, istilah yang sekarang paling mendekati mungkin adalah ini untuk menggambarkan apa yang dikerjakan oleh teman-teman perempuan muda di Papua. Bagaimana kemudian mereka menjadi agen perubahan itu sendiri, yaitu dengan terlibat aktif dalam aktivisme di dalam komunitas-komunitas masing-masing, lalu advokasi lingkungan hingga kampanye hak asasi manusia. Namun suara orang asli Papua sendiri seringkali terpinggirkan dalam ruang formal pengambilan keputusan, sehingga kontribusi dari perempuan muda Papua itu maksudnya kayak kita tidak bisa melihat secara utuh karena terlalu banyak konflik. Sudah begitu, ketika ingin bersuara atau berkontribusi seringkali mengalami misalnya diskriminasi, lalu dikejar-kejar oleh aparat dan lain sebagainya. Kita lanjut. Oke. Nah, perempuan Papua di sini identitas gender dan juga etnisitas ya. Jadi bukan orang yang lahir dan besar di Papua, perempuan non asli Papua yang lahir dan besar di Papua bukan, tapi perempuan Papua adalah perempuan yang berasal dari tanah Papua dengan latar belakang budaya, bahasa, dan identitas adat yang sangat beragam. Nah, ini yang perlu dipertimbangkan karena identitas ketubuhan atau identitas yang terlihat ini sangat-sangat memengaruhi bagaimana orang tersebut atau aktor tersebut berperilaku di dalam tatanan masyarakat yang sangat-sangat diskriminatif. Orang perempuan Papua juga menjadi subjek sosial dan politik begitu. Dalam tatanan masyarakat tradisional, perempuan Papua bukan hanya ibu rumah tangga atau figur domestik, tapi juga penjaga tanah, hutan, laut, dan nilai-nilai adat. Perempuan Papua seringkali dilambangkan sebagai simbol kehidupan. Ada noken itu tas yang mana segala macam hal bisa dimuat di dalam situ. Itu salah satu kosmologi Papua di mana perempuan itu dilihat sebagai sumber kehidupan, seperti tanah dan hutan yang melahirkan dan memberi makan. Nah, kita juga harus melihat bahwa di dalam identitas tadi perempuan Papua ada masyarakat adat, identitas sebagai masyarakat adat. Orang Papua orang Papua sudah pasti masyarakat adat sudah pasti orang Papua karena orang asli Papua karena kebanyakan orang Papua, bukan kebanyakan, orang asli Papua masih mempraktekkan untuk disebut sebagai orang asli Papua harus mendapatkan pengakuan dari lembaga adat. Nah, perempuan di sini, perempuan adat itu mereka yang menjaga kearifan lokal melalui misalnya ritual atau pengetahuan ekologis tradisional. Ini sering disebut bahwa perempuan Papua itu penjaga hutan atau penjaga kehidupan. Tapi dalam beberapa kasus kita akan melihat bahwa perempuan Papua justru menjadi korban atau menjadi korban dan kadangkala disalahkan dalam konflik-konflik ini. Perempuan Papua tidak hanya menjadi korban, tapi juga perempuan Papua menjadi aktivis dan pejuang. Banyak perempuan Papua kemudian terlibat dalam gerakan sosial untuk upaya-upaya advokasi hak asasi manusia dan lingkungan. Contohnya salah satunya adalah Mama Erse Palomang yang memperjuangkan hak tanah dan melawan Freeport. Perempuan Papua juga mengupayakan untuk membuat komunitas di Namblong di Grimenawa. Tidak punya ini di Kabupaten Jayapura. Salah satu suku di sana, suku Grimenawa itu mereka tidak punya
di dalam tatanan masyarakatnya perempuan tidak punya hak untuk berbicara, tapi untuk merebut ruang-ruang untuk berbicara terkait lingkungan, terkait hak mereka sebagai seorang perempuan dalam tatanan masyarakat tersebut, mereka akhirnya mendirikan komunitas perempuan mereka yang kemudian em, berperan sangat besar dalam upaya-upaya penolakan perusahaan. Terus kita juga bisa melihat bahwa perempuan Papua itu mengalami diskriminasi yang sangat-sangat berlapis. Sebagai perempuan, ya, jadi perempuan di Indonesia ini sih sudah berat sekali. Bayangkan kamu jadi perempuan, terus jadi perempuan Papua yang rambutnya keriting, kulitnya hitam. Terus jadi bagian dari masyarakat adat. Kita bisa sama-sama membayangkan dulu layer-layernya, belum lagi kalau diperhadapkan dengan kenyataan kalau kebanyakan perempuan Papua adalah orang-orang yang beragama Kristen atau Katolik, jadi bukan agama mayoritas di negara ini. Layering teman-teman, belum lagi kalau misalnya kita melihat dari latar belakang pendidikan, sosial ekonomi, dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya teman-teman yang di tempat lain bawa beban sebagai, oh ya saya perempuan, kami di Papua, perempuan Papua bawa beban sebagai seorang perempuan dan seorang Papua, dan belum lagi seorang masyarakat adat, belum lagi seorang Kristen di negara ini begitu. Dan ini tentunya sangat-sangat, kita pikul satu beban saja sudah sangat berat begitu, apalagi pikul 4 beban yang semuanya saling berkelindan dan punya potensi menimbulkan apa namanya diskriminasi yang sangat besar begitu. Nah, teman-teman, kenapa harus perempuan muda Papua begitu? Karena perempuan ini yang mengalami penindasan berlapis. Kalau misalnya kita melihat di berbagai macam tempat di Indonesia, ketika dilaksanakannya proyek strategis nasional misalnya, itu apalagi proyek strategis nasionalnya berhubungan dengan perampasan tanah atau perampasan lahan, alih fungsi tanah, alih fungsi lahan. Itu yang paling menjadi korban, yang mengalami penindasan paling berat adalah perempuan. Perempuan mulai kehilangan tanah untuk menanam, untuk berkebun, mencari makan. Terus kemudian kalau misalnya kita melihat kasus-kasus seperti militerisme, ketika militerisme itu dilaksanakan misalnya di daerah-daerah di pegunungan di Papua, Papua pegunungan, itu perempuan menjadi korban karena yang pertama harus mengungsi dari daerahnya, harus mengungsi dari rumahnya. Mungkin teman-teman tidak tahu, tapi di Papua ada kurang lebih 2 juta pengungsi. Ini dari kabupaten yang namanya Nduga. 2 juta perempuan, 2 juta orang yang kemudian terpaksa mengungsi. Sebagian besarnya adalah perempuan dan anak. Terpaksa mengungsi karena apa? Karena operasi militer. Karena militer bilang ada KKB, kelompok kriminal bersenjata. Padahal di tempat yang sama, di Nduga ditemukan misalnya blok emas Wabu yang hendak diekstraksi, tapi masyarakat adat menolak untuk diekstraksi oleh pemerintah. Nanti kita bisa bicarakan ini di lain waktu begitu. Karena perempuan Papua itu sumber kehidupan, sumber kelahiran, generasi harapan. Sekali lagi agen perubahan, dan juga tanpa perempuan Papua yang kehidupannya dihiasi oleh berbagai macam diskriminasi yang sangat berlapis ini, perdamaian tidak inklusif. Jadi kita tidak bisa sebut perdamaian kalau tidak including Papuan women. Nah, kemudian bagaimana perempuan muda Papua ini mengambil peran? Dari temuan kami, proses-proses pengambilan peran yang dilakukan oleh perempuan Papua itu selalu dimulai dari tempat-tempat paling non formal. Misalnya tadi kalau di slide sebelumnya ada gambar, dan di gambar itu ada tulisan, ada gambar di mana perempuan Papua ini, salah satu penelitian yang kami lakukan juga, itu proses-proses pengambilan perannya misalnya dengan masyarakat adat yang untuk menolak ya seperti ini begitu. Mulai dengan proses-proses pendidikan dan penyadaran bahwa oh ya tidak boleh jual tanah, oh iya tanah ini tidak bisa dilepas, karena kalau tanah ini kita lepas sama perusahaan akan bangun bangun berbagai macam proyek yang bisa merugikan kita sebagai perempuan, tapi juga sebagai masyarakat adat begitu. Nah, peran-peran paling non formal ini yang kemudian established peran perempuan di dalam tatanan masyarakat tersebut begitu.
Nah, em, makanya kita bisa bilang kalau aktivisme yang dilakukan oleh perempuan Papua itu adalah aktivisme akar rumput karena yaitu tadi mengorganisir komunitas untuk menghadapi konflik dan krisis dengan cara-cara paling informal begitu, mulai dari dapur, mulai dari apa para-para. Kalau para-para saya kurang mengerti kalau kita bilang para-para dalam bahasa Indonesia itu apa, tapi mengorganisir komunitas mulai dari situ gitu. Semacam tempat para-para itu semacam tempat untuk duduk begitu dan berkumpul bercengkrama begitu. Em, Seringkali juga eh, apa yang dilakukan oleh perempuan Papua, apa namanya advokasi-advokasi, aktivisme-aktivisme yang dilakukan oleh perempuan Papua itu tidak bisa hanya ini berdasarkan temuan yang kami lakukan tidak bisa hanya satu isu. Jadi harus interseksional. Em, Ketika menyoroti pelanggaran yang dialami oleh masyarakat adat misalnya, tanah masyarakat adat dirampas pasti akan dimasukkan misalnya em, isu perempuan. Misalnya dampak perampasan tanah terhadap perempuan tersebut begitu. Jadi tidak bisa hanya bicara soal masyarakat adat saya, tapi juga harus bicara soal apa namanya? Ketika bicara soal ketika perempuan Papua mengambil peran, tidak bisa hanya berbicara tentang satu isu, tapi harus juga membicarakan isu-isu lain. Di satu sisi kita bisa melihat ini sebagai beban, tapi di sisi lain kita bisa melihat kalau interseksionalitas antara satu isu dengan isu yang lain itu bisa dilakukan dengan cara-cara paling non formal. Karena biasanya pendekatan-pendekatan untuk isu-isu yang interseksionalitas akan satu dengan yang lain itu selalu diupayakan dengan apa mekanisme-mekanisme yang sangat formal begitu. Padahal ketika melakukannya dengan cara-cara yang tidak kaku itu justru lebih 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 apa ya lebih dapat begitu. Nah kemudian ada dialog yang diupayakan supaya bisa inklusif di mana perempuan muda Papua hari ini mengupayakan untuk menjadi jembatan untuk komunikasi lintas kelompok dan generasi begitu. Kita tahu bahwa ya ini kita bisa bilang juga bahwa ini adalah modal sosial kan. Jadi modal sosialnya dalam hal ini perempuan Papua kali ini mengambil peran dengan menjembatani misalnya generasi laki-laki yang tua dengan generasi laki-laki yang orang tua yang uzur dengan yang misalnya muda begitu, generasi senior dengan yang junior misalnya. Dan upaya-upaya ini dilakukan karena yang pertama ini sebenarnya agak ironi. Karena perempuan Papua itu tidak punya tempat untuk tidak bisa kalau dia hanya berbicara secara langsung. Karena tatanan masyarakat yang sangat patriarkal itu kemudian memaksa. Jadi tidak bisa perempuan Papua kemudian berbicara, oh ya saya mau begini, begini, begini. Saya mau kita tidak boleh lagi menjual-jual tanah begitu. Sedangkan perempuan Papua dalam tatanan masyarakat adat di Papua itu tidak punya tidak bisa diwarisi Gisbah, kekayaan. Ya, Kakak? waktunya sudah terbatas, mungkin bisa Oh, oke. dikonklusikan Oke, ya. oke. Oke, baik. Sorry. Jadi itu yang coba-coba untuk dilakukan gitu. Kemudian perempuan pemuda Papua juga memimpin kampanye untuk menjaga hutan, tanah, laut sebagai basis identitas dan sumber kehidupan. Aku lupa kalau ini 15 menit. Nah, tantangan yang dihadapi kurang lebih sama ya. Tadi patriarki, represi negara, dan militerisasi. Mungkin yang agak membedakan di sini adalah represi negara dan militerisasi sama diskriminasi rasial dibandingkan apa yang sudah aku jelaskan tadi atau mungkin diskriminasi yang dialami oleh teman-teman perempuan di tempat lain gitu. Kenapa represi negara dan militerisasi? Ruang gerak orang asli Papua itu sudah terbatas. Bayangkan teman-teman jadi perempuan dan orang Papua gitu. Ruang geraknya lebih terbatas lagi. Dan ini sering diintimidasi ketika bersuara, kemudian penculikan paksa, penghilangan paksa, lalu ditangkap tanpa alasan. Ini menjadi hal-hal yang sudah sangat sering terjadi. Jadi juga membuat perempuan muda Papua itu jadi lebih takut untuk berbicara. Kemudian diskriminasi rasial tadi itu ya, orang Papua itu sering sekali dipandang inferior dalam sistem sosial politik Indonesia. Dan ini bikin posisi kami sebagai perempuan muda Papua itu bergaining posisi kami lebih rendah dibandingkan teman-teman yang ada di Indonesia. Teman-teman lain di Indonesia begitu misalnya. Nah, modal sosial, pengetahuan adat, advokasi lingkungan, dan kolektivitas perempuan muda Papua, sama narasi politik baru. Saya pikir ini yang kemudian menjadi spesial adalah bagaimana perempuan muda Papua hari ini menggunakan pengetahuan adat atau indigenous ecological knowledge untuk
melakukan kerja-kerja advokasi dan kampanye begitu. Jadi perempuan muda Papua mengupayakan supaya bisa mengakar pada kearifan lokal dan warisan budaya yang mengupayakan pada penekanan harmoni dan solidaritas gitu. Jadi harus sama-sama supaya kita bisa lawan perusahaan, harus sama-sama supaya kita bisa maju. Lalu narasi politik baru di sini ada upaya-upaya untuk melawan stigma bahwa kami bersuara bukan berarti kami hanya mau untuk merdeka saja. Kami bersuara karena ini memang hak asasi kami sebagai orang muda di Papua, sebagai perempuan muda di Papua bahwa kami mau keadilan, kami mau kesetaraan, dan kami mau rekonsiliasi begitu atas segala macam hal yang terjadi di tanah Papua hari ini. Lalu selanjutnya juga ya ini implikasi dan kontribusi tentunya memperkuat resiliensi komunitas dalam menghadapi konflik dan bencana sosial, partisipasi bermakna, lalu ada perspektif gender yang memperkaya kerangka perdamaian dan keamanan karena kita tahu bersama dalam tatanan masyarakat adat perspektif gender itu tidak ada. Yang ada hanya oh iya laki-laki jaga perempuan, tapi ketika perempuan sudah melawan, perempuan sudah tidak punya hak lagi begitu. Jadi sangat-sangat terancam, tapi ketika ada perempuan muda Papua yang bergerak, ini kemudian bawa perspektif gender dalam ini. Lalu upaya-upaya untuk menghubungkan lokal Papua dengan gerakan global untuk keadilan, HAM, dan lingkungan hidup. Satu slide lagi. Ini what lies ahead for young Papuan women, of course. Tentunya upaya agar perempuan muda Papua bisa menjadi motor perdamaian, lalu mengupayakan supaya kedepannya perempuan Papua dapat terlibat penuh agar perdamaian dapat terus berkelanjutan. Lalu tentunya juga perlu dilihat bahwa ada banyak suara-suara yang perlu diperkuat, tentunya suara perempuan muda Papua yang sering hilang dalam wacana besar politik dan keamanan. Jadi segala sesuatu yang terjadi di Papua supaya tidak diperhatikan oleh siapapun, mari kita sekuritisasi isu itu. Nah, ini yang mau coba untuk dibongkar oleh teman-teman perempuan muda di Papua. Yang terakhir mungkin rest in peace for this two beautiful people. Oke. Terima kasih banyak Gispa. Tadi mungkin takeaway yang bisa saya catat ya. Untuk membuat gerakan yang lebih partisipatif, mungkin kita perlu selalu ingat untuk melibatkan perempuan Papua yang menghadapi diskriminasi yang berlapis seperti yang tadi Gispa sebutkan. Lalu perempuan muda juga ternyata bisa terlibat secara aktif untuk terlibat dalam perdamaian di dalam konflik-konflik politik yang terjadi. Dan bisa menjadi agen perubahan, aktivis dan pejuang di konteks-konteks tersebut. Kita langsung saja ke presentasi selanjutnya dari Atirah Winarsi. Silakan Atirah. Oh, Kak, selamat siang, menjelang sore. Siang. Ini udah, apakah suara aku terdengar dengan jelas? Jelas. Oke, terima kasih. Pertama, terima kasih banyak. Saya akan izin memperkenalkan diri. Nama aku Atira Winarsi atau biasanya dipanggil Awi. Aktif di Srikandisa BGO atau Siaga Respon Insiden Keamanan Digital dan Kekerasan Berbasis Gender Online. Hal yang ingin kuangkat di sini mengenai pengalaman perempuan dalam advokasi keamanan digital dan penanganan KBGO. Latar belakang pertama, mengapa isu KBGO dan keamanan digital memang cukup kuat kami suarakan, khususnya pada perempuan yang ada di komunitas, yaitu karena perempuan seringkali terpinggirkan di ruang digital yang seharusnya menjadi sarana pemberdayaan. Dan pengalaman perempuan dalam menghadapi serangan digital ataupun KBGO itu sangat beragam, namun seringkali tidak mendapatkan perhatian dan perlindungan yang komprehensif khususnya dari negara. Walaupun kita sekarang sudah punya undang-undang TPKS, namun khusus untuk KBGO itu belum mendapatkan atau belum sangat spesifik terkait perlindungan dan penanganannya. Nah, tantangan-tantangan yang memang kami dapatkan di lapangan, yaitu yang pertama Undang-Undang TPKS, ya khususnya pada pasal kalau di TPKS tidak eksplisit menyebutkan KBGO, namun itu belum dibahas secara komprehensif. Kemudian stigma yang terus melekat terhadap perempuan, apalagi pada saat konten-konten yang melekat terkait ketubuhannya
di dunia digital tersebar, biasanya yang disalahkan seringkali adalah perempuan. Kemudian ruang-ruang aman, ruang-ruang aman untuk belajar itu memang cukup sulit didapatkan di beberapa tempat, dan ancaman kekerasan di ruangan digital yang sangat beragam. Maka dari itu, melalui pengalaman perempuan akar rumput, kami menyadari bahwa eh, mereka bukan hanya bisa menjadi korban, tetapi dari kekuatan, dari support, dari aksi-aksi kolektif, perempuan pun bisa menjadi agen perubahan. Maka dari itu, strategi pemberdayaan dan pelatihan dilakukan untuk menguatkan ketahanan dan kesadaran diri perempuan. Kalau di dunia digital mungkin kami melakukan pelatihan keamanan holistik secara komprehensif, fisik, psikis, dan digital, namun bukan hanya terfokus pada praktik-praktiknya saja, tetapi juga pada substansi bahwa perempuan perlu berkolektif bersama-sama untuk membangun ketahanan dan kesadaran dirinya terkait dengan keamanannya sendiri, khususnya di ruang digital. Kemudian bagaimana juga perempuan punya pengetahuan mengenai hak-hak dan mekanisme perlindungan yang dapat diakses. Maka perspektif feminis dalam advokasi itu sangat penting karena kesetaraan dan pengakuan atas suara perempuan menjadi kunci dalam melawan KBGO. Perspektif feminis melihat biasanya kalau di kasus-kasus KBGO itu sangat terlihat kasus-kasus yang hanya tentang masalah teknis atau masalah-masalah karena tidak mengetahui bagaimana mengamankan diri. Tetapi kalau kita melihat dengan kacamata perspektif feminis bahwa KBGO itu bukan hanya masalah teknis, keamanan digital juga bukan hanya masalah teknis, tapi dia menjadi bagian dari sistem patriarki yang mengekang perempuan di ruang digital. Maka perspektif feminis dapat mendorong solidaritas dan kolektivitas agar perempuan tidak sendirian menghadapi kekerasan, melainkan saling mendukung dan membangun ruang aman bersama. Karena dari beberapa pengalaman bahwa korban-korban seringkali tidak dapat mengakses layanan ataupun tidak dapat speak up terkait dengan hak-haknya karena ia merasa sendirian dan tidak tahu dukungan-dukungan dan kemana ia mengakses layanan-layanan yang seharusnya bisa ia dapatkan. Maka refleksi dari bagaimana kami melihat bahwa KBGO itu bukan hanya terkait dengan teknis saja, tetapi juga sangat struktural, bahkan perlu melihat atau memakai kacamata perspektif feminis di dalamnya. Solidaritas menjadi kekuatan inti agar perempuan merasa tidak sendirian dan ruang aman itu harus tercipta dari aksi-aksi kolektif agar ruang-ruang aman tersebut menjadi ruang-ruang perempuan untuk dapat bersuara, dan solidaritas itu bukan hanya sebagai strategi, tetapi juga menjadi nilai kunci dalam perlawanan dan pergerakan perempuan terkait dengan keamanan digital dan juga KBGO. Maka mungkin sangat singkat presentasi saya, kuncinya dari refleksi yang saya tulis bahwa kita perlu membangun ruang aman, khususnya di ruang digital, karena beberapa hari terakhir berita-berita tentang pengamanan atau penangkapan dari beberapa rekan-rekan hanya karena menyuarakan apa yang menjadi hak-hak kita sebagai warga, itu pun didiskriminalisasi. Kemudian mari berdaya untuk bersolidaritas, melakukan aksi kolektif dan nilai-nilai feminis, dan mari menegarkan, mendukung, dan terus mengadvokasi hak-hak kita sebagai warga negara, khususnya di ruang digital. Itu saja dari saya. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih Atira. Presentasinya sangat efektif ya. Waktunya juga kita sangat minim gitu, jadi sangat membantu. Terima kasih sekali. Dan tadi kita udah mendengar bagaimana perempuan muda itu juga bisa menjadi motor penggerak untuk isu keamanan digital ya, dan mengatasi KBGO. Mungkin sebelum kita tanya jawab, karena tanya jawabnya juga kayaknya waktunya udah sangat sedikit,
Dan saya belum melihat pertanyaan di Q&A. Mungkin kita bisa foto bersama dulu ya, sebelum apa ini diakhiri nanti. Siapa yang melakukan foto ya? Halo Kak, Kak untuk foto izin, saya ada bantu ya. pertanyaan di Q&A. Di Q&A ada 5 pertanyaan. Oh, ada 5 pertanyaan, oke. Ya. Mungkin foto dulu ya, karena waktunya udah sangat terbatas. Ada Betul, yang bisa nanti cepat sama ya? Mas Ruli ya diambilnya. Boleh teman-teman buka kamera dulu mungkin, silahkan. Oke, di sini ada 2 layar. Kepada teman-teman yang berkenan untuk membuka kamera, dipersilakan untuk membuka kamera. Aku mulai dari slide pertama. 1, 2, 3, dan slide kedua. 1, 1, 2, 3. Iya, sudah Kak. Saya kembalikan Udah lagi selesai ke, ya? iya sudah. Oke. Oke, terima kasih. Mungkin kita bisa lanjut ke tanya jawab. Em, kita bisa ke pertanyaan untuk Gispa dulu. Bagaimana posisi perempuan Papua dalam konteks politik? Kalau bicara peace and security, tentu hak-hak politik perempuan Papua harus terjamin dulu. Di Papua pun pakai noken ketika pemilu. Agak sulit perempuan Papua berperan kalau sistemnya patriarkis begitu. Mohon tanggapannya. Eh, Gispa mungkin bisa respon singkat saja ya, maksimum 1 menit. Apa Gispa ada di situ? Di Zoom masih ada sih ya. Mungkin lagi ke belakang Ada mungkin yang atau lain? gimana? Mungkin ke Oke. pertanyaan selanjutnya dulu Kak. Oke. Mau nanya, metode foto journaling apa? Bagaimana mengedukasi mereka untuk melakukan ini secara mandiri? Ini ke foto voice tadi ya kayaknya ya. Ya Eh, Kak Raundo. Rondoh ya. Oke, terima kasih Kak pertanyaannya. Kalau aku pribadi memang ini aku memang pendekatan personal ya, apalagi kalau ke remaja ini kan sasaranku memang remaja, jadi remaja kan memang gampang-gampang susah gitu. Tapi gimana kita menjelaskannya, terus memang aku menyampaikan bahwasanya ini apa namanya nanti ada dampak positifnya loh, jadi kamu bisa evaluasi juga ke diri kamu. Terus memang di akhir sesi, tapi aku tidak menyampaikan apresiasi ini sebenarnya di awal karena memang mereka cukup ini ya apa namanya beberapa kali menjadi anak dampingan saya ya, maksudnya ketika kegiatan di desa maupun kegiatan yang menyasar di pelosok-pelosok seperti itu. Jadi dengan pendekatan personal itu yang pertama, terus ngajak mereka sharing, terus ya tanya soal sekolahnya bagaimana itu juga sangat penting sih kalau kita sasarannya remaja seperti itu. Terus sambil kita menjelaskan secara pelan-pelan, kalau kita sama remaja itu nggak boleh langsung yang jedek semuanya dikasih tahu kayak kita mahasiswa itu nggak bisa, tapi memang harus proses step by step dan akhirnya mereka tertarik. Dan sebagai reward, memang di akhir setelah mereka selesai 3 hari itu, saya sangat bersyukur sekali ketika mereka proses pengisian itu, saya nggak terlalu mendistract juga, tapi saya tanya, gimana hari ini harimu? Kayak gitu-gitu. Itu pertanyaan simpel ya. Kayak gitu-gitu yang memancing. Iya Mbak, aku kayak gini-gini kayak gini kayak gitu. Itu dia ide jangan lupa ya nanti diiniin gitu. Siap Mbak kayak gitu-gitu. Nah, setelah terakhir saya kasih reward itu setelah selesai dan itu mereka juga kaget. Oh, ternyata mereka dapat reward dari saya gitu. Padahal di awal saya nggak menjelaskan kalau mereka akan mendapatkan itu. Gitu sih, Kak. Hmm, Mungkin bisa lanjut, Raundo, karena ada pertanyaan lain soal foto voice. Eh, Hmm. apakah terdapat kendala dalam melakukan metode tersebut? Lalu bagaimana menghindari bias? Singkat saja.
Iya, kalau memang kendalanya itu ini ya, eh, apa namanya, kita tuh benar-benar harus menaruh trust ya, seperti ke target kita, dan memang kita harus memantau mereka sambil secara tipis-tipis seperti itu, agar mereka tetap alami ya, yang diberikan itu pendapatnya tetap alami, dan supaya tidak bias itu memang saya meminta mereka untuk tag gambar di setiap sesi. Ketika mereka setelah ngisi, kamu lagi ngapain, kamu lagi ini, yang sekiranya ini, benar-benar mereka ambil gambarnya, fotonya untuk merepresentasikan siang itu lagi ngapain, malam itu lagi ngapain. Seperti itu sih kurang lebihnya. Terima kasih responnya Raundo. eh Mungkin kita ke Atira. Bagaimana memastikan bahwa suara korban tetap menjadi pusat dalam setiap advokasi dan penanganan kasus KBGO? Baik. Untuk membuat suara korban itu tetap menjadi pusat, strategi-strategi yang kami lakukan adalah pendokumentasian bukti-bukti dari serangkaian pengalaman korban gitu. Itu menjadi salah satu suara terkuat sejauh ini dan mencoba untuk berjejaring bersama rekan-rekan yang ada di Indonesia karena memang khusus untuk advokasi terkait dengan kasus KBGO itu cukup sulit hingga bisa tembus ke persidangan. Selalu dilakukan mediasi karena bukti-bukti dari bukti-bukti serangan digital atau bukti-bukti dari KBGU itu selalu bisa diputarbalikkan dengan undang-undang yang lain gitu. Salah satunya adalah uh, sorry, salah satunya adalah aku langsung nyelek undang-undang pornografi dan itu menjadi tandingan dari kasus-kasus yang biasanya kami advokasi selama kasus-kasus selama kami menjalankan advokasi gitu. Tapi ada satu kasus di Manado yang akhirnya itu bisa memberi secerca harapan bahwa sebenarnya kasus KBGU itu juga bisa mendapatkan keadilan, korban-korban KBGU itu bisa mendapatkan keadilan di proses hukum. Terima kasih. Terima kasih Atira. Em, Kita ke Nurjana. Di bidang pendidikan kita terus didoktrinkan pembangunan itu baik, modernitas itu baik sebagai warisan dari Orba. Bagaimana bentuk pendidikan untuk mengcounter ini yang Mbak amati berjalan sejauh ini? Apa pertanyaan yang ditanyakan atau metode yang digunakan? Singkat saja. Baik, terima kasih. Salah satu metode yang paling efektif menurut kami adalah pertama EPAR, Feminist Participatory Action Research, yang bisa kita lakukan langsung di komunitas akar rumput. Lalu apa yang ditanyakan? Paling sering yang kami tanyakan adalah membangun kesadarannya bagaimana rasanya hidup di kampung. Karena hal itu yang sering kali jarang digunakan gitu. Aku menanyakan mereka semurah apa sih, segratis apa hidup di kampung. Karena yang terbangun adalah membandingkan hidup mereka di kampung dengan teman-teman di kota yang semuanya serba modernitas. Padahal yang mereka rasakan atau mereka lalui sejauh ini itu lebih dari modernitas. Sederhana misal, ketika lahan mereka alih fungsi kawasan, orang-orang menilai lahannya sebagai aset yang bisa dijual. Lalu kemudian berharap itu menjadi ruang pekerjaan anak-anaknya. Padahal seharusnya ketika lahannya kemudian dialih fungsi, harusnya kan yang punya lahan ini bisa menjadi pemilik modal, pemilik saham. Yang kemudian kalau misalnya nanti anaknya bisa bekerja di situ, ya wajar karena dia yang milik saham. Bukan hanya kemudian menanti lalu lahannya dialih fungsi sehingga terjadi apa ya? Mereka mengerjakan pekerjaan di lahan sendiri tetapi sebagai karyawan. Itu kan yang seringkali terjadi. Lalu kemudian apa pendidikan itu kadangkala harus diganti atau mengorbankan lahan milik keluarga. Anaknya pengen kuliah, anaknya pengen sekolah, lalu orang tuanya menjual lahan. Perbandingan antara lahan yang untuk ruang hidup jangka panjang dibandingin dengan pendidikan yang ditempuh 3, 4, 5 tahun.
bukan kemudian mengesampingkan pendidikan itu boleh dan tidak, tapi membangun sense bahwa lahan ruang hidup itu lebih berharga dari sekedar pendidikan. Pendidikan dari akar rumput yang kemudian bisa dikombin dengan pendidikan modernis hari ini gitu ya. Membangun kesadaran dari komunitas akar rumput. Itu Kak. Oke, makasih Nurjana. Eh, Gispa udah kembali belum ya? Udah Kak, udah. Oke, Gispa ini ada beberapa pertanyaan untuk kamu, dijawab singkat aja ya. Boleh Kak. Eh, Tapi aku tadi buka pertanyaannya terus nggak bisa ngelihat pertanyaannya gitu Kak. Can you please copy terus taruh di sini hmm, jadi aku bisa lihat pertanyaannya dulu. iya, jadi bagaimana posisi perempuan Papua dalam konteks politik? Em, di Papua kan pakai noken ketika pemilu, agak sulit perempuan Papua berperan kalau sistemnya masih patriarkis. Lalu ada pertanyaan lain, eh, apakah perempuan yang diculik, hilang dan sebagainya banyak yang sudah ditemukan atau masih hilang sampai sekarang? Apabila memang iya, bagaimana cara menciptakan ruang aman bagi masyarakat Papua lainnya, terutama perempuan yang ingin mendapatkan haknya? Itu. Oke. Aku mungkin langsung jawab ya Kak. Thank you buat teman-teman yang udah bertanya. Untuk menjawab pertanyaan yang pertama, sistem noken itu kebanyakan digunakan di wilayah-wilayah di daerah Papua Pegunungan. Makanya wilayah Papua Pegunungan itu sebenarnya sangat-sangat sering terjadi konflik dan sangat susah ketika kita hendak melakukan misalnya ketika perempuan hendak bersuara dan lain sebagainya itu sangat-sangat susah karena mereka ya pakai sistem itu. Kalau kepala suku atau pemimpinnya sudah bilang pilih salah satu, pilih ini, berarti mereka harus memilih orang itu begitu dan itu menjadi sebuah kewajiban. Em, Meskipun mereka tidak suka dan lain sebagainya. Yang perlu kita ketahui bahwa eh, hal-hal ini menciptakan situasi dan kondisi yang tidak ideal untuk perempuan Papua bisa hidup begitu. Em, Jangankan untuk memikirkan bagaimana mereka memilih aja dulu gitu untuk apa, terutama untuk perempuan-perempuan yang berada di daerah konflik dan mana daerah-daerah konflik ini itu adalah daerah-daerah yang emang menggunakan sistem noken seperti yang tadi dikatakan oleh penanya begitu. Jadi em, aku pikir ini juga cara pemerintah supaya tidak ribet dan tidak mau mengeluarkan uang dan jadi sebenarnya upaya-upaya untuk apa namanya untuk supaya semua orang bisa memilih itu kan harusnya bisa dilakukan oleh pemerintah begitu. Pemerintah dalam hal ini punya punya kekuasaan yang lebih besar dibandingkan kalau kita mau bilang adat dalam artian di masyarakat Papua Pegunungan. Tapi pemerintah justru melegalkan itu gitu. Padahal pemerintah tahu kalau dengan menjadikan itu sebagai sistem yang resmi dan diakui oleh negara, berarti pemerintah sudah menjadi apa namanya pemerintah sudah memutus hak perempuan, hak atau hak orang lain untuk apa memilih gitu misalnya. Jadi ya sebenarnya kalau aku melihatnya hanya faktor kemalasan pemerintah aja. Kalau pemerintah emang mau dan bertindak tegas ya pasti bisa gitu. Tapi karena udah males, udah nggak mau, terus takut juga dan lain sebagainya, jadinya begitu. Em, yang bisa dilakukan tentunya adalah mengupayakan sebisa mungkin supaya perempuan setidaknya perempuan bisa bersuara begitu. Setidaknya bisa ngomong, bisa menceritakan apa yang terjadi sama dia, bisa berpendapat dan lain sebagainya. Dan itu yang sedang kita upayakan gitu, membuka ruang-ruang aman, membuka ruang-ruang yang mau untuk mendengarkan suara perempuan gitu. Dan ini tidak hanya dilakukan di kalangan perempuan aja gitu. Kita mulai dari misalnya pendekatan di gereja gitu. Dari gereja itu ruang-ruang aman tercipta sangat-sangat besar dan karena partisipasi gereja ini juga lah gitu kemudian perempuan perlahan mulai mendapat perlindungan-perlindungan ketika bersuara dan lain sebagainya. Ini juga bersambung kepada pertanyaan kedua tentang korban-korban penghilangan paksa ya. Teman-teman, kalau korban-korban penghilangan paksa tidak bermaksud mengadu nasib karena semuanya mengalami apa namanya penghilangan paksa, tapi korban penghilangan paksa di Papua itu em, seringkali di ada latar belakang rasial di situ. Jadi ketika melihat apa namanya, ketika melihat korban penghilangan paksa di Papua, seringkali orang berpikir kalau oh ya tidak ini dia emang melarikan diri aja gitu. Oh tidak ini dia memang apa namanya
karena konteks sosial politik dan konteks sosial ekonomi tadi itu yang bikin sampai sudah jadi korban, tapi haknya tidak bisa didapatkan karena untuk polisi atau aparat keamanan ketika diminta tolong dan lain sebagainya untuk menindak tegas kasus ini dan lain sebagainya itu agaknya ogah-ogahan dan kayaknya sulit sekali begitu karena bukan hanya karena apa namanya ada apa oh iya mereka ini aktivis dan lain sebagainya tapi karena ya itu sudah ada dari dalam dirinya itu diskriminasi sendiri jadi karena ada diskriminasi rasial terhadap orang Papua atau perempuan Papua ditambah lagi dengan kenyataan bahwa orang yang hilang orang yang ya dihilangkan secara paksa ini adalah orang-orang yang kemudian aktif dalam bersuara dan lain sebagainya. Ini bikin bebannya jadi lebih besar dan kemungkinan mereka untuk pulang. Aku belum pernah mendengar orang-orang yang kehilangan yang dihilangkan secara paksa ini pulang kembali gitu. Bahkan salah satu orang yang menurut aku sangat-sangat legendaris dan dihilangkan paksa oleh Kopassus di tahun 2001 namanya Aristoteles Masoka itu sampai sekarang tidak tahu orang ini ada di mana gitu. Padahal dia saksi kunci penting dalam pembunuhan salah satu orang penting di Papua namanya Tesio Ly gitu. Dan ini masih banyak lagi, bukan hanya satu kasus ya, tapi banyak sekali kasus kalau kita misalnya track back hitung mundur lagi uh, apa namanya pada awal Trikora atau penentuan Trikora di tahun 1961 atau penentuan pendapat rakyat di tahun 1963 atau bahkan operasi-operasi militer yang kemudian dilakukan misalnya operasi militer untuk buka Freeport di Papua gitu dan ini yang sebenarnya perlu sekali untuk kita perhatikan yang bisa kita lakukan tentunya sebagai orang lain yang pertama bersolidaritas, beri ruang, mendengarkan juga cari informasi dari sumber-sumber yang memang orang Papua langsung gitu dan juga orang Papua yang berperspektif gender dan hak asasi manusia gitu karena nggak semua orang Papua berperspektif ini gender dan hak asasi manusia contohnya Menteri HAM kita gitu. Oke itu aja dari aku, thank you kakak. Terima kasih. Ya, waktunya sudah sangat minim, tinggal 1 menit lagi. Jadi mohon maaf sekali kalau harus disudahi, teman-teman. Eh, tapi untungnya tadi kita sempat untuk membahas semua pertanyaan yang teman-teman tanyakan di kolom Q&A. Sebenarnya saya juga masih pengen nanya dan masih pengen diskusi banyak sama teman-teman, tapi waktunya tidak cukup gitu. Em, dan sebenarnya tema-tema yang kita bahas kali ini itu berat-berat ya kalau saya lihat gitu. Jadi kita membahas isu-isu sulit seperti KBGO, Kespro, tadi juga sampai ke konflik di Papua dan penghilangan paksa, industri ekstraktif gitu. Jadi sebenarnya waktu yang disediakan ini mungkin tidak cukup untuk kita saling berdiskusi dengan in-depth gitu ya. Jadi karena kita sudah saling mengenal di sini, mungkin kita bisa bawa keluar nih, saling berjejaring ya. Bisa saling email mungkin untuk saling tanya gitu. Itu mungkin akan menjadi kekuatan tersendiri nih untuk nanti teman-teman melakukan kerja masing-masing di daerah masing-masing. Jadi mari kita teruskan ya koneksi yang telah terjalin dan komitmen yang telah kita buat dengan keyakinan bahwa setiap tindakan sekecil apapun itu berkontribusi pada gerakan feminis yang lebih kuat dan inklusif. Terima kasih semua telah berdiri bersama dan terus melanjutkan perjuangan ini di luar ruangan ini. Bersama-sama solidaritas kita membuat kemajuan menjadi mungkin. Semangat untuk semuanya dan selamat kembali ke kesibukan masing-masing setelah ini. Terima kasih. Saya undur diri dulu. Saya Oke, kembalikan terima ke host. kasih Kak Nadira. Saya mewakili Mas Farid dan mohon maaf sekali Mas Farid harus istirahat terlebih dahulu karena dari kemarin kita sudah berkegiatan dari siang sampai malam. Jadi dia harus butuh istirahat dan saat ini saya mewakili Mas Farid mengucapkan terima kasih kepada Kak Nadira yang sudah menjadi jadi panel 3.17 ini dan tak lupa juga kepada teman-teman presenter ada Kak Nurjanah, Nurradul Janah dan Kak Gispa sama Kak Awi yang sudah
mempresentasikan materi yang sangat luar biasa sekali. Mari kita berikan applause dengan memberikan reaction di bawah teman-teman kepada semua presenter dan chair di kegiatan kita hari ini. Jangan lupa teman-teman, kita masih ada kegiatan lagi nanti jam 15.00 kita ada roundtable forum feminis multigenerasi. Nanti teman-teman bisa ikut kembali di forum tersebut. Oke, sekian dari kami. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu di forum selanjutnya. Dadah. Terima Terima kasih kasih. semuanya. Terima kasih semuanya.